Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan Bu Dini lagi dalam pelajaran Simdik ya. Ibu harap kalian sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Oke, untuk pembelajaran Simdik kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata atau yang kita gunakan adalah Microsoft Word. Nah, mungkin Microsoft Word yang kalian gunakan itu ada yang 2010, 2013, 2016, atau 2019. Rata-rata sekarang sudah pakai yang 2013 ke atas. Oke ya, akan kita bahas tentang Microsoft Word. Kita mengenal dulu tentang Microsoft Word. Bagi yang sudah kenal, ya silahkan diikuti. Bagi yang belum kenal, nanti Ibu akan share juga materi untuk panduannya gitu ya. Nah, kita kenal dulu tentang apa sih yang ada di Microsoft Word, fitur apa yang ada di Microsoft Word. Yang pertama ini adalah Quick Access Toolbar ini ya. Ini adalah kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum. Biasanya ini defaultnya itu adalah untuk menyimpan, save, undo, redo ya. Ini adalah defaultnya ini, printer dan sebagainya. Ini Quick Access Toolbar. Kemudian ini adalah namanya ribbon. Ya, ribbon itu berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu. Ya, misalnya ada home, insert, design, page layout, preference dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah namanya title. Nah, ini kalau kita simpan dokumen kita, misalnya kita simpan dokumen kita dengan nama Simdik, maka di sini adalah simdik.docx reports. Gitu ya. Ini adalah bagian judulnya. Kemudian di sini ada help ya, untuk membantu kita jika ada kesusahan, tinggal di sini aja, kita bingung. Kemudian di sini ada ribbon display option, ini minimize, ada maximize dan ada close. Ini untuk menutup, ini untuk mengecilkan ya. Kemudian di sini ada account access ya, digunakan untuk masuk ke akun Microsoft Word. Jadi kalau kita pakai yang legal, nanti kita di sini sudah ada ya untuk masuk ke akun kita. Kemudian ini adalah grup ribbon. Ini ada beberapa grup ribbon ini ya. Nah, ini adalah berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu. Misalnya ada home ya, isinya apa aja. Kemudian ada insert, nanti isinya apa aja. Di sini adalah kumpulan-kumpulan ribbon ya. Kemudian yang perlu kita tahu ini adalah ruler di bagian sini ya, penggaris untuk penanda gitu ya. Ini. Kemudian di sini adalah scroll bar, di sini untuk naik turunkan dokumen kita. Kemudian di sini ada bagian zoom control. Jadi kalau kita mau membesarkan, mengecilkan layar ya di Microsoft Word, kita pakai zoom control di sini, tinggal tarik aja atau klik plus atau minusnya. Kemudian di sini ada web layout ya. Ini di sini adalah pilihan untuk menampilkan dokumen ke mode situs website dengan menghapus page break. Kemudian di sini ada print layout, merupakan tombol mode standar dokumen yang dapat membuat atau mengedit dokumen. Kemudian di sini ada read mode ya, gambar kayak buku. Ini adalah untuk menampilkan mode baca. Pada tampilan ini semua perintah edit dinonaktifkan. Ya. Nah, kemudian di sini ada bahasanya. Nah, ini bisa klik aja kalau kita mau pakai bahasa Inggris ya. Di sini tinggal klik English ya. Diklik aja, nanti ada pilihan language-nya. Kemudian ini ada proofing check ya, untuk memeriksa kesalahan ejak kata. Kemudian di sini ada word count, itu menghitung jumlah kata yang ditulis.
Kalau kita tahu nanti sebenarnya jumlah kata yang ditulis ada berapa. Nah, ini adalah page number in document. Jadi ini adalah halaman 1 dari satu halaman yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita sudah menulis 10 halaman, kita ada di page 3, maka di sini ada page 3 of 10. Ya, mungkin itu aja fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita akan mengatur dokumen. Setelah kita mengenal apa itu fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, kita akan mengatur dokumen. Tapi hari ini kita akan bahas tentang page layout dan font saja. Oke, langsung aja kita ke Microsoft Word. Nah, ini. Kalau ini Ibu menggunakan Microsoft Word 2019 ya, 2019. Nah, sekarang kita mengenal dulu tentang layout. Page layout. Nah, kita klik orientasi. Nah, di sini ada dua pilihan, portrait dan landscape. Kalau landscape bentuknya seperti ini, ya seperti tidur. Kalau portrait seperti berdiri. Ini. Kemudian kita juga bisa mengatur marginnya, ya. Kita bisa pakai biasanya normal di sini defaultnya. Kalau kita mau mengatur sendiri, tinggal di custom margin, kita pilih bagian atas, misalnya 4. Bagian kiri, nah ini biasanya misalnya 4, kemudian bottom, misalnya aja ini kalau misalnya kita ada ketentuan suruh nulis ya, kita tulis aja di sini, ya. Kemudian klik OK. Oke ya, tadi sudah. Kemudian size, nah ini ada ukuran kertas yang mau kita gunakan ada letter legal A5 A4, untuk defaultnya adalah A4. Nah kalau folio bagaimana? Kita klik more paper size. Nah ini, nah kalau folio, ukuran folio itu nggak ada, sehingga kita klik paling bawah custom size. Nah height-nya kita ganti 33. Klik OK. Ya, ini kita berarti sudah ukuran folio. Kemudian ini yang paling yang kita ketahui untuk setup page layout-nya ya, untuk mengatur dokumen kita. Jadi mau pakai portrait atau landscape, kemudian pakai marginnya normal atau yang custom tadi. Untuk ukurannya kertas kita gunakan A4 atau yang lainnya, atau kalau tadi pakai folio kita pakai more paper size, diklik saja ya. Nah kemudian kita bisa ke font. Sekarang kita masuk ke home ya. Nah di sini kita menuliskan aja, misalnya tuliskan pelajaran Siskomdik nih ya. Nah kita bisa mengatur fontnya. Kalau untuk mengatur jenis font kita klik di sini. Nah kita bisa milih kalau softcut seperti ini, kemudian kalau Arial Nalo seperti ini, atau mau yang Allegrian. Nah ini kita bisa mengatur jenis fontnya. Silahkan dipilih ya, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian untuk mengatur, jangan lupa kalau kita mau mengatur tulisan, kita harus blok dulu ya, kita blok dulu. Nah untuk hurufnya, ukurannya ya kita bisa pakai ini kalau 20 gitu ya. Nah kalau misalnya kita mau ini beda ya, tinggal gini ya. Jadi apa yang kamu kita ubah itu harus kita blok dulu. Oke, tadi sudah jenis fontnya. Nah untuk mengubah besar kecilnya huruf kita juga bisa menggunakan ini ya. Ini klik aja, ini untuk memperbesar, ini untuk memperkecil. Nah, kemudian kita mau merubah, misalnya ini huruf besar semua atau huruf kecil semua, saya ubah dulu ya jenis hurufnya. Oke. Nah, kalau misalnya kok kita mau nulis bahwa ini semuanya huruf besar atau huruf kecil semua, atau di setiap awal kata huruf besar, maka kita menggunakan ini. Klik saja di sini. Nah, ini kalau awal kalimat saja yang besar. Kemudian kalau ini semuanya kecil semua, kalau yang uppercase ini untuk semuanya huruf besar. Nah ini kalau setiap kata
itu huruf besar. Nah, seperti ini. Dan bisa kalian ubah-ubah sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk memberi warna huruf. Nah, misalnya saya mau ngasih warna merah. Nah, ini tinggal klik aja. Kemudian yang syscomdic ini saya kasih warna biru. Nah, untuk memberi warna huruf sudah. Kalau kita mau membuat ada background warnanya, kita tinggal klik aja di sini. Ya. Oke. Saya kembalikan ke color. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya yaitu untuk mempertebal penampilan huruf. Kemudian untuk membuat garis bawah dan miring, kita bisa gunakan ini untuk bold, ya, jadi tebal gitu ya, penampilannya tebal. Tinggal klik bold ini, atau kita bisa pakai Ctrl B. Ya. Kemudian untuk membuat miring, tulisannya miring, kita tinggal klik yang I ini aja, atau bisa Ctrl I. Sedangkan untuk memberi garis bawah, kita bisa pakai Ctrl U, atau klik aja di sini. Nah, ini sudah ada garis bawah, ya. Nah, yang mau kita ubah ya kita blok dulu. Oke, untuk pengenalan font saya kira sudah cukup ya. Jadi jenis huruf, ukuran, kemudian kita mau membuat huruf besar atau memberi huruf kecil, atau pada kalimat tertentu akan kita ubah bisa menggunakan ini. Kemudian ini warna hurufnya, ini adalah untuk background hurufnya, ini untuk bold, tampilan bold, ini untuk miring, dan ini untuk garis bawah. Mungkin itu aja ya pertemuan hari ini. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dipraktekkan bagi yang sudah punya komputer. Bagi yang belum, silahkan dipelajari dulu. Nanti insya Allah setelah pandemi ini berakhir, kita ketemu di lab komputer. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.